Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video ini saya akan berikan cuplikan partai-partai yang menggunakan permainan Drexel Counter Attack. Drexel Counter Attack ini dikembangkan oleh master catur asal Ceko, yaitu Karel Drexler, sebuah variasi counter attack yang cukup agresif dalam menghadapi Fried Liver Attack dalam permainan pembukaan Italia. Kita langsung saja kawan-kawan, bagaimanakah Drexel Counter Attack yang dimainkan oleh sang kreator. Kali ini Karel Drexler menghadapi Rennes di Houston tahun 1890. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, kuda F6. Pertahanan dua kuda atau pertahanan Berlin. Dan putih menjawabnya dengan kuda G5. Apakah kawan-kawan pernah mengalami situasi seperti ini saat bermain memegang hitam? Ini adalah serangan Fried Liver Attack dari putih. Tujuannya jelas, mengincar pion F7. Mungkin langkah yang normal untuk menghadapi serangan seperti ini adalah hitam memainkan pion D5. Apabila putih menjawabnya dengan pion pukul pion, hitam bisa menjawabnya kuda ke A5 ataupun kuda pukul pion. Tapi di sini saya akan tunjukkan satu variasi counter attack yang dikembangkan oleh Karel Drexler ini. Tidak memainkan pion D5, memainkan gajah ke C5. Permainan dilanjutkan oleh Rennes, kuda pukul pion F7 menggarbu menteri dan beteng. Inilah kawan-kawan kelanjutan dari Drexel Counter Attack, yaitu gajah pukul pion F2 skak. Di sini ada 3 pilihan kawan-kawan bagi Raja Putih untuk merespon serangan hitam ini, yaitu pukul gajah ataupun pindah ke peta F1. Tapi di permainan ini Rennes memilih melangkahkan rajanya ke E2. Drexel melanjutkan kuda ke D4 skak, raja ke D3, pion B5 mengancam gajah. Drexler mengorbankan menterinya untuk dipukul kuda. Tapi pengorbanan ditolak, gajah mundur ke B3. Coba kita lihat, jika kuda pukul menteri, hitam akan melanjutkan pion pukul gajah skak. Setelah raja pukul pion, hitam akan melanjutkan gajah ke A6 skak, raja ke B4, beteng ke B8 skak, raja ke A5, dan gajah ke E2 menjebak menteri putih. Di sini menteri putih pun tidak bisa lari lagi. Tak ada pilihan bagi menteri putih pukul gajah, kuda pukul menteri, dan di langkah berikutnya raja bisa rokade. Keadaan pun akan berbalik dengan keunggulan hitam. Di permainan ini, putih tidak memukul menteri hitam terlebih dahulu, menggeser gajahnya ke B3. Hitam melanjutkan kuda pukul pion E4. Kembali hitam mengorbankan kudanya, membuka jalan bagi menterinya untuk ke peta H4. Kuda pukul menteri, kuda hitam ke C5 skak, raja ke C3, kuda ke E2 skak. Hitam kembali mengorbankan kudanya, menteri pukul kuda, gajah ke D4 skak, raja hanya bisa ke B4, pion A5 skak, raja pukul pion, gajah ke A6 skak, raja pukul pion. Sekarang hitam mempunyai kesempatan untuk pukul balik menteri putih. Namun di permainan ini Drexel tidak pukul menteri, hanya melangkahkan gajah ke D3 open skak, raja ke B4, kuda ke A6 skak, raja ke A4, kuda ke B4 skak. Drexler kembali mengorbankan kudanya, raja pukul kuda, pion C5 skak mat. Itulah kawan-kawan permainan Karel Drexler menggunakan counter attack-nya untuk mengejar raja. Dan kita lanjut ke video berikutnya kawan-kawan dengan variasi yang berbeda. Game yang kedua ini masih dimainkan oleh Karel Drexler pada tahun 1896. Lawannya kali ini adalah Mikiska.
Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, pembukaan Italia dengan variasi pertahanan dua kuda, dan serangan Fried Liver Attack kuda G5. Incarannya pion F7. Variasi berikutnya masih tetap sama kawan-kawan, yaitu dengan gajah C5, mengincar pion yang ada di F2. Jika di sini putih tidak menyerang pion yang ada di F7 dengan gajah ataupun dengan kuda, melainkan putih memilih untuk rokade, hitam pun juga rokade. Artinya, serangan Fried Liver Attack pun tidak digunakan, begitu juga serangan Traxler Counter Attack pun tak bisa digunakan. Serangan Traxler Counter Attack bisa digunakan jika putih memukul pion yang ada di F7. Di game ini, kuda putih pukul pion F7, dan serangan counter attack pun bisa diluncurkan dengan gajah pukul pion F2 skak, raja ke F1, menteri hitam ke E7, menghindari ancaman dari kuda, kuda pukul beteng, pion D5. Selain untuk menyerang pion dan gajah putih, langkah ini untuk membuka jalan bagi gajah hitam petak terang untuk ke petak G4 di langkah-langkah berikutnya. Pion pukul pion D5, kuda ke D4. Pion C3 mengancam kuda, gajah hitam ke G4 mengancam menteri, menteri ke A4 skak, ditutup dengan kuda, raja pukul gajah. Traxler melanjutkan menterinya ke H4 skak, raja ke E3. Di posisi seperti ini, putih mempunyai kesempatan untuk menutupnya dengan pion G3. Tapi hitam akan tetap melanjutkan menteri ke F6 skak. Setelah raja ke E1, menteri maju ke F5, bersiap untuk ke petak E4. Jika putih meneruskan untuk pukul kuda, menteri ke E4 skak, raja ke F2, menteri pukul beteng. Serta incaran berikutnya adalah gajah di C1, ataupun juga menteri bisa melanjutkan langkahnya ke petak F3. Namun di game ini putih memilih menggeser rajanya ke E3, menteri ke G5 skak, raja ke F2, menteri ke F5 skak, raja ke G1, dan Traxler pun rokade panjang. Putih melanjutkan pion pukul kuda, beteng ke F8, bersiap untuk skakmat raja putih di peta F2. Pion H3 mengancam gajah serta membuka ruang bagi raja putih. Menteri ke F2 skak, raja ke H2, gajah pukul pion H3, raja pukul gajah. Dan di game ini ditutup dengan langkah Traxler pion G5, memberikan ancaman skakmat di peta H4. Di sini Mikiska menyerah. Kita lanjutkan kawan ke permainan berikutnya. Game yang ketiga ini dimainkan oleh Hemingway saat berhadapan dengan Stephen Morrison di Inggris tahun 1952. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, permainan Italia dengan pertahanan dua kuda atau pertahanan Berlin. Kuda G5, Fried Liver Attack, gajah C5, kuda pukul pion F7 menggarpu menteri dan beteng, gajah pukul pion F2, Traxler Counter Attack, raja ke F1, menteri ke E7, kuda pukul beteng, pion D5, pion pukul pion, kuda ke D4, pion C3 mengancam kuda, gajah ke G4 mengancam menteri, menteri ke A4 skak. Sampai langkah ke-10 ini terlihat langkah-langkahnya sama persis seperti permainan Karel Traxler melawan Mikiska. Tapi perbedaannya di sini adalah hitam menutupnya dengan gajah. Menteri ke B4 menantang untuk bertukar menteri, menteri pukul menteri, pion pukul menteri. Hitam melanjutkan dengan gajah ke H4.
kuda putih C3, raja hitam ke E7, pion G3 mengancam gajah, gajah putih ke H3 skak, raja bergeser ke G1, kuda hitam ke G4, gajah ke E2, mengancam kuda dan mengontrol peta F3. Hitam melanjutkan dengan kuda pukul gajah, kuda pukul kuda, beteng ke F8. Ancamannya cukup jelas kawan-kawan, skak mat di peta F1. Kuda ke F4 menutup jalan beteng untuk skak mat di peta F1. Langkah ini percuma saja, karena setelah beteng pukul kuda, Stephen Morenson pun menyerah. Di langkah berikutnya ini ancaman skak mat tidak bisa dibendung lagi kawan-kawan. Walaupun putih pukul beteng, gajah hitam akan ke F2 skak mat. Begitu juga jika pion pukul gajah, beteng akan ke F1 skak mat. Itulah kawan-kawan permainan dari Hemingway melawan Stephen Morenson. Kita lanjut ke permainan berikutnya. Game yang keempat ini dimainkan oleh Alfred Brigman menghadapi Kerner tahun 1955. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6. Kuda ke G5 memulai serangan Fried Liver Attack. Gajah ke C5 bersiap untuk Drexler counter attack. Kuda pukul pion F7 menggarpu menteri dan beteng. Gajah pukul pion F2 skak, raja ke F1. Menteri ke E7, kuda pukul beteng, pion D5. Pion pukul pion, kuda ke D4. Dan putih melanjutkan pion H3. Jika di game sebelumnya putih memainkan pion C3 untuk mengancam kuda, tapi di game ini putih memainkan pion H3 untuk mengontrol peta G4 agar perwira hitam tidak berani untuk menduduki peta G4. Namun di game ini hitam tetap menempatkan perwiranya di peta G4 yaitu kuda. Hitam mengorbankan kudanya dan pengorbanan pun diterima. Pion pukul kuda, gajah hitam mundur ke G3, membuka lajur F. Untuk berikutnya menteri ke peta F6. Gajah putih ke E2, bersiap untuk menutup serangan menteri hitam di peta F3. Menteri ke F6 skak, gajah ke F3, gajah pukul pion G4, raja ke G1. Kuda hitam pukul gajah putih skak, pion pukul kuda, gajah pukul pion menggarpu menteri dan beteng putih. Di sini menteri punya dua pilihan, pukul gajah atau bergeser ke F1. Di game ini menteri bergeser ke F1 dan diakhiri dengan langkah hitam menggeser menterinya ke B6 skak. Ancaman skak mat pun tak bisa terbendung lagi. Kita lanjut ke game berikutnya kawan-kawan. Dan game yang kelima ini game yang terakhir dari Georgi Sapundziev melawan Babitsky tahun 1964. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, kuda ke G5, Fried Liver Attack. Gajah ke C5 mempersiapkan Drexel counter attack. Kuda pukul pion menggarpu menteri dan beteng. Gajah pukul pion F2 skak, raja ke F1, menteri ke E7, kuda pukul beteng, pion D5. Pion pukul pion, kuda ke D4. Pion H3 mengontrol peta G4. Gajah hitam mundur ke H4, pion C3 mengancam kuda, kuda ke F5, pion D4 menantang pion hitam E5. Hitam menolaknya mendorong pionnya ke E4, gajah ke D2, mencoba membantu mengontrol peta E1.
Pion terus didorong ke E3 mengancam gajah. Gajah ke E1 menantang gajah hitam. Gajah hanya maju ke F2. Gajah pukul gajah. Pion pukul gajah. Menteri putih maju ke D2. Dan hitam mengakhiri permainan dengan kuda ke E4. Mengancam menteri. Di sini putih menyerah, tidak meneruskan langkahnya. Karena ancaman berikutnya dari hitam adalah kuda ke petak G3 untuk skakmat Raja Putih. Jika permainan tetap dilanjutkan, mungkin menteri ke D3, kuda ke G3 skak. Tak ada jalan lain bagi menteri putih pukul kuda, kuda pukul menteri. Hitam akan kehilangan menterinya apabila permainan tetap dilanjutkan. Itulah kawan-kawan, 5 partai yang menggunakan Traxler counter attack untuk mengcounter serangan putih dengan Fried Liver attack-nya. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan dalam bermain catur dan bisa kawan-kawan gunakan apabila menemui serangan dari putih dengan Fried Liver attack-nya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.